di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Sikap terhadap hamba Tuhan. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Bilangan 12 ayat 8. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, Tuhan berdaulat memilih siapa saja menjadi hambanya dengan segala potensi dan keterbatasan yang dimilikinya. Lalu bagaimana sikap kita terhadap orang pilihan Tuhan ini? Sikap yang benar adalah menghargainya sebagai pribadi yang dipilih Tuhan dan mendukung segala bentuk pelayanannya. Mendengar dan menghargai mereka berarti juga menghormati Tuhan dengan semua keputusannya. Musa dipilih bukan karena ia lebih baik dari Harun dan Miriam, melainkan karena Tuhan memiliki rencana atas dirinya untuk masa depan umatnya. Sebenarnya Miriam dan Harun pun memiliki kekhususan. Bukankah Harun menjadi juru bicara Musa? Keluaran 4 ayat 14-16. Bukankah Miriam dengan jiwa seninya memimpin para wanita menari? Keluaran 15 ayat 1-18, ayat 20-21. Namun kita akan melihat bagaimana sikap Miriam dan Harun terhadap Musa. 1. Sikap yang salah terhadap hamba Tuhan. Miriam serta Harun mengatai Musa. Miriamlah yang merupakan pencetus pemberontakan ini. Gosip yang digunakan untuk menyerang Musa ialah pernikahan Musa dengan perempuan Kusi, ayat 1, dan berkembang hingga pada status Musa sebagai nabi Tuhan. Mereka mempertanyakan kredibilitas Musa sebagai nabi dan mengatakan bahwa Tuhan bukan hanya bicara kepada Musa, tetapi juga melalui mereka. Mengapa mereka berusaha menghasut umat, padahal Miriam dan Harun adalah kakak kandung Musa? Jawabannya adalah karena rasa iri hati. Mereka menganggap posisi mereka sama dengan Musa. Selanjutnya, bagaimana Musa menghadapi isu tersebut? Musa tidak bereaksi. Ia adalah seorang yang berhati lembut, ayat 3. Kelembutannya tentu lahir dari kedekatannya dengan Tuhan, ayat 7 dan ayat 8. Maka tidak ada yang dia lakukan untuk menyangga serangan kata-kata Miriam dan Harun. 2. Akibat sikap yang salah terhadap hamba Tuhan. Musa tidak meresponi amarah dan ketidakpuasan Harun dan Miriam. Sebaliknya, Allah yang murka terhadap mereka. Ia tidak sabar terhadap mereka karena ketidaktaatan kepada pemimpin rohani mereka. Karena Musa adalah orang yang dipilih dan diurapi oleh Allah untuk melakukan misi yang dipercayakan kepadanya. Tindakan Harun dan Miriam tidak hanya mendatangkan hukuman bagi Miriam, namun seluruh bangsa Israel terhenti perjalanannya karena harus menunggu Miriam. Miriam kena kusta. Hanya dia saja yang dihukum. Sebab dia merupakan penghasut utama dalam peristiwa yang tidak menyenangkan ini. Sedangkan Harun bertobat dengan merendahkan diri dan ia juga memohon kelepasan bagi Miriam dari kengerian penyakit lepra yang memakan dagingnya. 3. Solusi untuk sikap yang salah terhadap hamba Tuhan. Secara spontan, Musa berdoa bagi Miriam saudaranya yang terkena kusta. Syafaat Musa singkat saja, namun sungguh-sungguh. 2 kali dia mengulangi permohonannya. Ya Allah, tolong sembuhkan dia. Tolonglah Allah. Tuhan mengampuni dan mentahirkan Miriam dari dosa yang mengerikan itu. Istilah meludahi muka merupakan tanda dipermalukan yang dikenakan kepada mereka yang berbuat salah. Ulangan 25 ayat 29. Miriamlah otak dari hasutan ini. Melihat hal itu,
Harun menyatakan penyesalan dan meminta belas kasihan Musa. Lalu Musa, pria yang lembut hati itu, datang kepada Tuhan dan memohon kesembuhan atas diri Miriam. Ayat 11-13. Namun Tuhan tetap menginginkan Miriam dihukum selama 7 hari. Ayat 14 dan ayat 15. Bagi para pelayan Tuhan, memiliki sikap lembut hati artinya tidak mudah menjadi sakit hati, tetapi rela mengampuni. Sahabat Iktus, sikap yang benar terhadap hamba Tuhan yaitu dengan menjadi mitra pelayanan baginya, karena hamba Tuhan adalah pribadi yang dipanggil dan diutus Tuhan untuk melaksanakan misinya. Menyimpan kemarahan dan iri hati, apalagi disertai sikap mengatai atau merendahkannya, merupakan tindakan tidak menghormati Tuhan. Jika ada sikap seperti itu, maka tidak ada sesuatu yang lain dapat dilakukan selain dari bertobat dan tidak mau melakukannya lagi. Saya mau belajar dari Musa sebagai pribadi yang sangat lembut hatinya. Ia tidak mudah terpancing dengan keadaan, meskipun apa yang dilakukan Harun dan Miriam dapat menjadi alasan kemarahannya. Bahkan saya belajar untuk mengampuni mereka yang berbuat jahat kepada saya dan memohonkan pemulihan atas dirinya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya telah bersikap benar terhadap hamba-hamba Tuhan yang ada di sekitar saya? Apakah saya menyadari konsekuensinya bila saya tidak bersikap benar terhadap hamba-hamba Tuhan? Sudahkah saya memiliki hati yang lemah lembut dengan mendoakan orang yang berbuat jahat terhadap saya? Tuhan Yesus, saya ingin selalu menghormati-Mu dengan cara menghargai setiap hamba Tuhan yang telah Engkau pilih dan tetapkan untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Bahkan kerinduan saya agar saya dapat menjadi mitra bagi para hamba Tuhan untuk mengerjakan misi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, berikan kepada saya hati yang lembut untuk sedia mengampuni dan mendoakan dengan tulus setiap orang yang telah berpikir atau berbuat jahat terhadap saya. Amin. Jangan mengusik orang-orang yang diurapi Tuhan dan jangan berbuat jahat kepada mereka. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.